Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dari Universitas Pancasakti, Prodi Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan faktor keberhasilan dan keberkahan wirausaha. Oke, pandangan wirausaha konvensional. Menurut Joseph Schumpeter, entrepreneur atau wirausaha orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan produk, organisasi baru, atau mengolah bahan baku baru. Organisasi untuk memanfaatkan peluang, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, etika wirausaha dalam konvensional. Yang kedua, ada tujuan dan pandangan wirausaha konvensional. Yang ketiga, ada perbedaan wirausaha sosial dan konvensional. Jadi, setiap kita memiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang itu, kita harus benar-benar memiliki etika. Etika itu yang dimaksud itu etika dalam wirausaha. Jadi setiap kali kita ingin menawarkan atau mempromosikan produk yang kita jual, itu kita menyusun kata-katanya dengan baik dan benar, dan kita setiap mempromosikan iklan itu dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, tujuan dan pandangan. Jadi tujuannya itu untuk menarik minat customer agar tertarik oleh produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, perbedaan wirausaha sosial. Jadi perbedaannya itu untuk wirausaha sosial itu, jadi kita menawarkannya itu melalui online. Dan sekarang zaman ini kan semuanya serba online, jadi kita menaruhkannya lewat online, lewat iklan-iklan yang ada di sosial media. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, yaitu ada faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor pengelolaan usaha, faktor pemasaran, faktor administrasi, dan yang terakhir adalah faktor fasilitas pemerintah. Jadi, faktor ini benar-benar kita harus terapkan agar usaha kita semuanya itu mempengaruhi agar semua usaha kita berhasil. Dengan menggunakan faktor-faktor tersebut ini membuat keberhasilan di suatu usaha. Selanjutnya ada faktor-faktor keuntungan untuk mencapai sasaran nyata. Yang pertama itu ada faktor produksi alam. Yang kedua ada faktor produksi manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi manajemen atau keahlian pengelola. Yang kelima, ada faktor produksi lingkungan sosial dan budaya. Jadi faktor alam itu benar-benar berpengaruh. Seperti sekarang, misalnya kita lagi dapat musibah, yaitu COVID-19, dan di sini itu mempengaruhi faktor alam. Karena apa? Karena kita hampir semuanya terkena imbasnya, apalagi yang usaha. Jadi faktor alam ini kita bisa membuat produksi seperti masker, hand sanitizer, hand soap, itu kita bisa kelola. Jadi kita bisa menambahkan usaha seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan sekarang. Terus faktor produksi manusia. Jadi kita kerja kan tidak mungkin membuat itu sendiri. Kita juga butuh bantuan dari orang lain, butuh tenaga kerja. Jadi kita bisa meminta bantuan, atau orang itu kita suruh masuk ke pekerjaan kita agar bisa meringankan pekerjaan kita, dan kita bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Terus produksi modal. Jadi kita setiap usaha itu kita harus benar-benar siap modalnya. Ketika nanti kita udah habis, jadi bisa berputar lagi gitu. Terus produksi manajemen. Jadi untuk keuangan itu keahliannya benar-benar harus dipegang sama orang yang ahli dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan suatu usaha itu. Karena kita di situ bisa melihat keuntungan atau kerugian yang kita dapat. Terus produksi lingkungan. Nah, lingkungannya juga kita harus benar-benar ketahui apakah lingkungannya, kita harus mencari lingkungan yang strategis, atau lingkungan, misalkan lingkungan ini sekarang lagi membutuhkan apa, kita berarti produksinya apa gitu. Perencanaan penentuan fasilitas fisik perusahaan, yaitu
Yang pertama, lokasi perusahaan, tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan kerja. Yang kedua, bangunan, jenis dan model gedung yang dibutuhkan. Yang ketiga, tata letak fasilitas produksi. Yang dimaksud itu tata letak dan susunan mesin serta peralatan dalam proses produksi. Yang keempat, lingkungan kerja. Berbagai faktor lingkungan kerja yang cukup mempengaruhi kenyamanan kerja. Penentuan lokasi perusahaan yang perlu dipertimbangkan. Ini benar-benar harus kita survei dahulu sebelum kita membangun atau membuat lokasi perusahaan kita. Yang pertama, kita benar-benar harus tahu letak sumber bahan mentah, tenaga kerja, pasar, fasilitas transportasi, dan pembangkit tenaga. Oke, selanjutnya tugas sebagai manajer seorang pengusaha atau pengelola kegiatan usaha. Ini benar-benar harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya di suatu usaha. Memiliki moral yang tinggi, memiliki sikap mental wira swasta, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wira swasta yang cukup, yang mencakup ada 5, yaitu keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam pembuatan keputusan, keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam manajerial, keterampilan dalam bergaul antar manusia, human relations. Faktor lingkungan khusus terdiri dari 5 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan pelanggan, yang kedua lingkungan penyedia, lingkungan pesaing, lingkungan teknologi, dan yang terakhir adalah lingkungan sosiopolitik. Hal-hal di luar perencanaan untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti suatu rencana, yaitu ada keberhasilan wirausaha, yang kedua ada kegagalan wirausaha. Faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Yang pertama, faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor mengatur usaha, dan yang terakhir adalah faktor pemasaran. Langkah-langkah untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu ada visi dan tujuan yang jelas, bersedia untuk mengambil resiko, uang dan waktu, terencana dan terorganisir, kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya, mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, kita benar-benar butuh poin yang 5 ini. Kita harus benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas. Terus kita juga harus benar-benar meluangkan waktu kita untuk benar-benar mengurus sebuah usaha ini. Terus harus memiliki perancangan rencana yang benar-benar matang, yang benar-benar tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Harus kerja keras, benar-benar harus kerja keras. Terus mengembangkan hubungan. Jadi dia sebagai wirausahaan yang baik, dia benar-benar harus bisa bekerja sama dengan tim. Maksudnya bekerja sama tim itu bukan hanya jadi kita harus benar-benar berhubungan baik sama karyawan-karyawan kita, apalagi sama pelanggan kita. Karena apa? Karena ketika kita tidak memberikan yang terbaik untuk pelanggan itu, maka pelanggan itu tidak akan kembali lagi ke kita. Menurut WeKids, ada 8 hal untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dukungan moral yang kuat. Oke, thanks for watching my video. Dari saya Sri Hartati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.